Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ini sebelumnya saya minta maaf. Saya ada keluhan ini. Permasalahannya yaitu menjual tanah Pak Haji. Apa? Menjual tanah. Ya. Iya, pengennya laku cepet Pak Haji. Oh iya, ada yang gampang. beli langsung dibayar kontan, dibayar cash gitu Pak Haji. Gampang lah bos. Insya Allah rencana buat bayar utang sama umroh Pak Haji. Nah, itu yang nggak laku-laku. Oh, gitu ya. Kalau kita pengen mau jual rumah, jual tanah, jual mobil, jual aset, titik. Jangan koma. Kalau kamu koma, saya mau jual tanah, uangnya nanti buat bayar utang. Itu yang nggak laku-laku. Saya mau jual tanah, titik. Nanti kalau duitnya udah kepegang, baru buat bayar. Jadi kalau main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sama kiper, masih di atas. Kamu udah masuk daerah lawan, kata hakim garis. Prit. Offside ini. Offside bos. Kok offside? Lah tuh tadi nggak boleh. Jadi saya mau jual tanah, harganya berapa misalkan, titik, udah diem aja. Ya. Bos, kita nih hajatnya lemot karena kebanyakan ngomong. Coba lo lihat deh pengalaman yang namanya Siti Maryam. Siti Maryam tuh duduk di sajadah, ngaji aja Siti Maryam, baca Quran aja, ngaji aja duduk di mihrabnya, di sajadahnya. Tapi kebutuhan hidupnya dipenuhi sama Allah, ditanggung sama Allah semuanya. Seperti siapa? Kalau di Jawa Timur, Gus Idam. Oh, Pak Ustadz namanya. Gus Idam ya. Ya, Sabi Lut Taubah. ST. Pengajiannya ST. Dia ngaji aja. Ngaji aja. Ngaji aja. Wow. Kaya raya luar biasa. Nah, maunya saya, bos, coba jangan apa namanya, kalau orang Jawa bilang penggalih. Apa penggalih? Apa tuh Pak Haji? Hah? Rasa. Nggak boleh penggalih. Oh, ini bukan dari Jawa ya? Ini bukan Rombongan Barina nih semua. Makasih Pak Haji. Oh, Barina cuma satu. Oh, cuma satu. Asen kadaluarsa. Nggak boleh penggalih, bos. Kalau orang Jawa bilang nggak boleh penggalih, nggak boleh rasa, nggak boleh rencana, apa gimana tuh? nggak boleh. Oh gitu ya. Kamu cukup niat. Iya. Saya mau jual tanah, titik. Nanti biar Allah yang mewujudkan. Ada gak ayatnya? Ada. Ada ya. Kamu cukup niat, biar aku yang mewujudkan. Kalau tadi kan kamu, saya mau jual tanah. Nanti uang dari penjualan tanah buat lunasin utang, buat modal usaha, buat ini. Nah, itu yang bikin hajatnya lemot. Berharap berencana duluan ya. Iya, nggak boleh. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Bisa? Bisa Pak Haji. Oke, Bapak pinjam mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya ini mau jual pabrik ya. Ya, pabrik apa? Pabrik singkong sama pabrik tepung tapioka, tepung onggok. Di mana? Di Sumedang. Di Sumedang. Iya. Jadi biar cepet lakunya gitu. Kenapa kok dijual? Kan udah tua, Pak Haji. Saya ini udah tua, jadi udah nggak bisa ngurus. Kayaknya bapaknya nggak ada yang Udah ngurusin. berapa tahun tuh pabrik tapioka di Sumedang? Udah lama Pak Haji. Udah lama. Jadi ibu beli singkong dari penduduk? Iya. Yang udah dikupas apa belum dikupas? Yang belum dikupas, yang udah dikupas. Ibu kupasin? Iya, dikupasin. Yang udah dikupas beli, yang nggak dikupas beli. Dikupas di pabrik gitu. Nah, kulitnya dikemanain tuh kulit singkongnya? Dibuang. Oh, nggak buat makan ternak? Enggak, itu dibuang aja. Iya. Padahal dimakan ternak bisa ya? Bisa, dibikin, iya. Nanti dicuci, bersih, digiling ya, jadi. dijemur.
Ya, dijemur. Iya, jemur dulu biar Jadi kering. pakan. Iya, betul. Jadi gini Pak, Bu. Iya. Haji Marco juga dulu waktu barang datang ke RDAY mau jual penggilingan padi yang 17 tahun nggak laku-laku. Iya. Nah, dia datang ke RDAY, dia praktekin ilmunya RDAY. Apa tuh yang dia praktekin? Iya. Paksain tiap malam tahajud di RDAY. Oh, Nah, kalau ibu kan jauh Sumedang, iya. nggak usah ke RDAY tahajud, ibu tinggal sedekah subuhnya aja ke RDAY. Oh, iya. Gitu. Ibu paksain sedekah subuhnya ke RDAY. Paksain sedekah subuhnya ke RDAY. Paksain sedekah subuhnya ke RDAY. Itu Terus aja. caranya gimana tuh ke Transfer. transfer aja? Heeh. Ya pagi berarti ya transfernya. Oh, abis asar. Oh, habis asar transfer gitu. Ya. Hmm. Nanti kan anak yatim diijapin di sini. Iya, Itu udah iya, laku. Iya, iya. Haji Marco 7 bulan Iya. laku penggilingan padi yang udah 17 tahun. Oh, iya. Bisa? Iya. Oke, Bapak kasih pinjam mic-nya. Yuk, nama. Kasih Pak Haji, nama saya Rustam. Saya punya anak sebenarnya ini Pak Haji, nggak lulus gitu. Jadi Punya anak gak lulus-lulus. ya kebetulan diambil ini apa spesialis jantung gitu Pak Haji. Dokter umumnya dia lulus. Sudah S2 juga sudah, tetapi anaknya ini mau lanjut untuk spesialis jantung. Laki perempuan. Perempuan Pak Haji. Oke, di mana ngambil spesialisnya? Di Makassar Pak Haji. Di Makassar. Oh enggak, maksudnya di S1-nya di Makassar, di umumnya di Makassar. Nah, Terus ngambil kemarin- spesialisnya di mana? Kemarin mendaftar di Unhas, terus Unhan. Unhas. Universitas Hasanuddin. Kemudian mendaftar lagi ke itu Malang Brawijaya. Enggak lulus juga gitu. Jadi ternyata peminatnya memang saya lihat banyak kalau yang Jantung. Iya jantung banyak. dan pembuluh darah gitu Pak Haji. Jantung banyak Pak. Iya, Karena pendudukan banyak ya. iya. Kecuali spesialis alat kelamin nggak banyak. Hah? Urologi namanya. Oh, spesialis penyakit alat kelamin. Bawah. Bisa 2 Pak Haji atau 1 aja? 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 gue tabok. Saya kan ini Pak Haji, alhamdulillah kan kemarin saya kesini juga, terus ya udah terkabul alhamdulillah. Kemudian saya Bawa ke sini privat apa? pernah dulu privat Pak Haji, masih di sana Pak Haji. Oh iya. Ya langsung. Terus ya bagaimana supaya bisa ya jabatan, maksudnya saya kan dosen Pak Haji. Maksudnya ya saya sudah lama ini jadi sekretaris terus. Jadi, artinya- maunya gimana? Maunya jadi misalnya mungkin bisa jadi ketua gitu kan. Ya, Bisa dong, maksudnya nggak bisa? Harus Ya. bisa. tapi kan kemarin maksud saya Pak Haji sudah 3 saya yang dampingi gitu. Saya tidak, maksudnya kenapa bukan saya gitu. Jadi gini Pak, Ada. Bapak jangan kalah sama presiden kita yang sekarang. Presiden kita yang sekarang ijab sama Allah. Jadi kandidat Partai Golkar. Kok itu? Kandidat Partai Golkar untuk jadi presiden. Kalah. Yang menang siapa? Ijab lagi. Jadi wakil presiden sama Megawati. Kalah. Ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Kalah. Ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Kalah. Terus di Legowo, lapang dada. Legowo, lapang dada. Walaupun dia dihujat, dia legowo. Apa legowonya coba? Iya maksudnya legowonya apa? Mau jadi menteri di pemerintahan kompetitornya dia pada saat itu kan, Pak Jokowi kan. Sekarang jadi presiden nggak? Jadi kuncinya Bapak tinggal legowo aja.
sedekahnya samain sama ilmunya RDAY. Kayak Pak Prabowo sedekahnya apa? Ke semut, ke kucing. Ada gak kucingnya Pak Prabowo? Ada. Namanya siapa ya? Bobby Kertanegara. Dibeliin troli sama burung. Nah, jadi Bapak nanti sedekah sama semut. Coba Bapak ke Hambalang, ke rumahnya Pak Prabowo. Coba sekali-kali nginjek semut. Kalau nggak dilempar lu. Jadi sedekah sama semut. Sambil ngomong, semut, gue jadi ketua ya. Anak gue masuk spesialis jantung ya. Ke kucing, begitu juga sedekah ke kucing. Begitu juga sedekah ke burung. Makanan mana yang nggak habis, kasih ke burung sambil ngomong ke burung. Atau beli makanan burung. Atau ke ikan. Kayak tadi barusan suster saya, Pak Haji, makan ikan koinya habis. Biar dia gua lupa dia. Iya, gue punya ikan koi segede-gede paha. Banyak banget. Ada kali bangsa 300-an ekor. Banyak, 2 kolam. Gue bilang berapa sih itunya pakannya koi? 800 Pak sekarung. Ya udah beli 10. 8 juta coba bos. Beli pakan ikan aja 8 juta ikan koi. Tapi kan sambil makan kita bilang. Oh, gitu, Pak. Dia ngomongnya gitu Pak. Iya. Yang datang yang kakap-kakap aja ya. Yang kolom pencapir jangan datang ya. Ini datang kakap-kakap. Jadi Bapak nanti sedekah ke semut, ke kucing, ke burung, ke ikan, kemana aja sambil ajak ngomong. Kedua, Bapak wajib sedekah pembersih WC 100.000, paksain sambil ngomong. Saya jadi ketua ya, putri saya diterima ya jadi di fakultas itu apa namanya, jantung. Spesialis jantung, anak saya diterima lah spesialis jantung ya. Udah masih diterima. Wajib pembersih WC 100.000. Kedua, kalau anak Bapak percaya, celana dalamnya wajib dibalik, BH-nya dibalik. Kalau dia pakai kaos kakinya harus dibalik. Harus. Manjur gak? Jempol 2. Pembersih WC wajib, celana dalam wajib, BH dibalik wajib. Kalau pakai kaki balik. Kalau di rumah pakai bajunya dibalik. Daster apa-apa. Kalau mau tidur spraynya dibalik. Sarung bantalnya dibalik. Selimutnya juga dibalik. Nanti kalau udah terkabul ya normal lagi. Ini kan supaya berbalik. Biar yang tadinya nilainya jelek jadi bagus. Oke? Oke, Ibu, pinjam mic-nya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya datang ke sini yang ke-11 kali. 11 kali. Ya, Kak, ini tujuan saya ke sini. Saya mau mundur dari saus yang saya kelola. Saus. Iya, yang biasa Ibu sama suami. Iya, ini bapaknya nggak ikut. Bapaknya nggak ikut. Nah, ini saya mau dari mundur. Kebumen ya? Iya, dari Merit. Iya, mundur dari saus Soalnya ini. saya lihat wajah Ibu kayak saus. Tapi saya pengen masarin saus lain, Pak. Apa? Pengen masarin saus lain. Oh, mau masarin saus lain? Iya, bukan jadi saus produksi Ibu, bukan? Enggak, kalau saya yang ini mau mundur. Mau mundur? Iya, saya dulu udah 3 tahun, cuma Pak Haji bilang, ayo terus maju. Saya perpanjang 1 tahun. Sudah 4 tahun, putarannya tetap tidak ketemu lah, istilahnya begitu. Nah, jadi saya mau mundur dari saus ini, cuma pengen masarin saus lain. Jadi kemarin itu dari sales saus One itu datang ke rumah Pak, ngasih sampel, ngasih harga. Cuma kan saya kepengen ketemu sama bosnya langsung. Dulu saya juga ketemu sama bosnya langsung waktu pegang saus ini. Saya pengen nemuin bosnya langsung besok ke Tasik. Jadi bosnya pun pengen ketemu saya, jadi pengen rembukan lah biar. Bos Soang itu pabriknya di Tasik. Iya, nah itu besok saya pengen nemuin di hari Senin. Saya minta disabdain sama Bapak, biar bisa ketemu, biar bisa enak masalah tentang harga seperti yang saya inginkan. Gitu. Jadi gini Bu,
Kalau ibu mau ketemu bos soang, ibu celana dalam wajib dibalik, BH wajib dibalik. Ibu cari celana dalam buat ciput, dibalik buat ciput. Itu pertama. Kedua, ibu wajib ngeremes alat kelamin buat salaman sama bos soang. Deal, disetujuin. Pembagiannya banyak saya. Oh begitu. Ketiga, sebelum ibu ketemu bos soang, ibu wajib pembersih WC 100.000. Oh, Cari itu pembersih WC di mana aja, di terminal, di halte, di pasar, di pom bensin, wajib 100.000. Oh begitu. Bilang, ibu hajatnya apa? Bilang sama pembersih WC. Manjur gak? Jempol 2. Terima kasih Pak. Oke. Nah, itulah yang saya tanyakan. Jadi minta disabdai biar besok lebih Dia mudah. kan disabdain sama Haji Marco. Disabdain. Manjur. Yuk, bos. Bapak. Ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Apa tuh? Hmm. Haji Marco seneng. Iya senang sama Pak. Duitnya cair. Waduh bagi Tuh dua duitnya dong. tuh. Waduh kasih dong Pak Marco. Ya. Kan tadi ada tamu yang dari Cirebon, orangnya gede banget. Mau foto sama saya, HP-nya Haji Marco kedudukan, langsung pecah HP-nya. Saya bilang, emang begitu. Saya bilang kalau kita, kan ayatnya habis gelap terbitlah terang. HP-nya pecah, pasti ada yang cair. Haji Marco tenang aja. Terus Haji Marco makan tuh di situ. Nah, terus kita mau live nih, pas live barusan duduk. Pak Haji, ini aku dapat japri dari caranya istri. kayak gitu Pak Haji? Maunya kayak gitu. Tadi waktu saya bilang, Iya. Pakai mic. Waduh, kayaknya handphone saya kedudukan gitu. Pas mereka buat keluar, saya lihat ya Allah pecah. Terus saya bilang, amin, kabul pasti kabul. Ya, ini berapa? Setengah jam kali Pak Haji? Jadi Kabul. kalau kita bikin kayak gitu bisa juga tuh Pak Haji. Bisa, Ntar bisa. Haji Marco suruh dudukin. Iya didudukin. Kita dudukin aja. Soalnya kita lagi itu ya mau lah kayak gitu. Kalau Haji Marco bisa cair 460 miliar, Nah, kita juga harus cair juga minimal 500 miliar. iya lebih. Di atas. Haji Marco. Terus ibu hajatnya apa nih? Privat rombongan sedekah 2 juta. Apa permasalahan ibu? Ya ini Pak Haji, selama ini aku dari dulu mau ke sini, baru sekarang kecapai. Hajatnya apa? Ajak saya kemarin, usaha saya itu semakin lama semakin nang gitu. Apa? Usaha jasa gitu. Usaha apa? saya semakin lama semakin habis gitu. Usahanya apa? Aku kan rias pengantin. Atau ada pelaminan nyewa-nyewa barang-barang gitu baju Gimana? di Padang. Di Padang. Terus? Kalau sekarang macet banget, sampai kredit macet semuanya. Bu, Sampai saya rumah tuh tiap malam sama Haji Marco berdua selalu berdoa biar masyarakat Indonesia usahanya Tetangga pada sini. macet. Nah. Salah satunya ibu. Kenapa? Karena kalau nggak macet ibu nggak bakal datang ke Udah RDAY. 1 tahun saya mau ke sini. Itu doa saya emang tiap malam biar macet. Dengar dulu aja. Tahun kemarin saya jual mobil mau ke sini. Tahu jalannya putus di apa tuh? Nggak bisa sini lagi kan? Putar-putar. Akhirnya duitnya habis. Nggak apa-apa, emang doa saya tenang aja. Sekarang doain Ya biar putus lagi. jangan. Sekarang doain. Nih rumah mau dia cita, apa ini mau diambil? Lah. Nggak apa-apa bu, itu doa saya bu. Biar ekonominya terpuruk. Karena kalau nggak terpuruk nggak bakal datang ke RDAY. Jadi yang datang ke Kamu RDAY yang sama udah pada ini. terpuruk. Kalau nggak terpuruk nggak bakal datang. Asli. Asli, betul. Betul. Jadi Tapi pertanyaan enggak. apa sekarang? Oh, bukannya nggak mau ketemu ya? Pertanyaannya apa Maunya sekarang? ketemu tapi ininya yang ada. Aku Maksa bu.
Sekarang Tidak ada tamu RDAY yang hajatnya cair 10 miliar tidak maksa. sekarang saya Tamu dari Lampung, dia maksain privat 10 juta udah 10 kali. Tapi cair 5 miliar. Kalau nggak maksain nggak mungkin. ya sekarang aku masa ini hendak ke bawah sini. Iya, Ya. maksain Bu. Harus paksain. Kayak tadi nih, penyanyi dangdut. Paksain lo, sedekah 10 juta biar privat berdua. Karena kalau nggak berdua, rame-rame begini. Apa yang dilakukan sama dia? Kemarin aku bilang sama Pak Dadang, aku mau privat yang 10 Pak Dadang. Tapi aku telepon anak, kan aku jual rumahku satu untuk ke sini. Ya tahu orang tuh nggak mau ngasih uangnya sesuai perjanjian pertama. Gak apa-apa, duit cari dari yang lain, maksain Bu. Hampir tamu RDAY yang tadi 5 itu semuanya maksain. Yang terakhir tadi tuh yang kedua udah. Tadinya di privat di Mega Cipayung Puncak. Nih yang bawa kue serundel tadi yang terakhir. Jadi kalau privat emang mesti maksain Bu. Kalau nggak maksain nggak bisa. Ini Nggak ada aku jalan. paksain. Nggak apa-apa. Ya, Sekarang Pak, hajat ibu Pak. apa jadinya? Hajat ibu apa sekarang? Kan saya nggak tahu. Hajat ibu apa sekarang? Hajatku sekarang jangan sampai rumahku dilelang, jangan sampai usahaku mati. Cebok aja memek ibu. Jadi memek ibu ya udah terus disiram. Tahun kemarin aku bikin kayak gitu, manjur. Ya udah terus. Aku nggak mau lagi gitu. Habis atau memang ya pelet orang ini berhasil atau gimana gitu Pak Ji. Cebok memek ibu. Cebok siramin. Aku aja dibikin santet. Bu, orang paling goblok nyantet ibu. Untungnya di mana nyantet ibu? Itu. Jelek iya. Pendek iya. Iya. Pesek iya. Iya. Hitam iya. Jadi nggak mungkin orang nyantet ibu. Oh, Ibu nggak ada kelebihannya buat disantet, nggak ada. Ibu cocoknya jadi tumbal. mungkin jadi tumbal, udah jadi Ya. tumbal saya mungkinnya tuh. Jadi hajatnya apa sekarang? Ya aku maunya kembali seperti dulu lah, lancar usaha. Sedekah lo nggak ada, sedekahin dong. Subuh jangan bolong. Saya maksain tamu RDAY. Bolong-bolong sekarang. Iya. Gimana? Orang yang sedekah balanya banyak. Tidak ada orang sedekah berbarengan dengan bala, nggak ada. Makanya saya bilang sama ustadznya, ijabin semua tamu RDAY, nggak usah disebutin namanya. Pokoknya yang sedekah ke RDAY lo sebutin tanpa lo sebutin satu-satu. Semua yang sedekah ke RDAY tidak akan nyungsep tiap hari. Sedekahnya ke sini Wajib transfer transfer. tiap hari. Ini kayak tadi itu barusan. Pak Haji, alhamdulillah aku jadi komisaris utama BUMN. Ijabin. Gitu. Alhamdulillah terkabul. Ibu tuh kalau saya lihat cocok kalau ibu nyungsep. Kenapa? Sedekahnya bolong. Kalau sekarang Ya udah jangan bolong. Ya. Nanti pulang dari sini Kalau- jangan bolong. Kalau bolong ya tambah nyungsep. Semoga ya. Nggak ada semoga. Harus wajib. Pasti. Pasti. Pokoknya ibu kalau sedekahnya bolong, nyungsep. Kalau ibu sedekah subuhnya bolong, nyungsep. Kalau sedekah Jumat barokah 1 juta potong sapinya bolong, nyungsep. Kok gitu Pak Haji? Soalnya ibu udah di bawah, mau ndongkraknya lagi lama. Tapi gimana tuh Pak Haji kalau saya memang nggak sanggup untuk sedekah satu? Paksain Bu. Sekarang contoh, ini anak ibu. Iya. Harus cuci darah, butuh darah golongan O. Ibu nyari nggak ada. Apa yang dilakukan ibu? Ibu kumpulin tukang beca, masuk ke PMI, diperiksa satu-satu. Mana yang golongan darahnya O, ibu bayar tuh tukang beca. Sampai begitu Bu, perjuangan kita. Anak butuh darah, PMI habis. Kita nyari tukang beca, dikumpulin. Sekarang tuh udah kayak gitu sekarang. Ya udah lo sedekain dong, paksa. Kalau lo nggak maksa nggak bisa, gue nggak mau. Lo cari guru yang lain. Sekarang gue maksain tapi lo nggak sedekah, terus lo mau terkabul? Nehi, nggak mungkin. Tapi untuk sedekah 1 bulan 1 juta sekarang. Paksain, Paksain. paksain. Gimana caranya? Sedekah maksa. Biarin di luaran sana komplain, nggak apa-apa. Tapi yang bisa nolong ibu adalah satu. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta jangan bolong. Kenapa Pak Haji mesti sedekah Jumatnya mesti lebih gede dari sedekah subuh? Ibu lihat orang terkaya di Bandung.
Tiap hari Jumat dia motong kambing. Saya nggak mau. Sapi. Bareng-bareng. Ya, kalau biasanya kan saya kalau setiap Jumat tuh Jumat barokah. Nggak ada Jumat barokah. Nggak bisa, Nggak ada. Potong sapi. Karena kita lagi hajat ekstrim. Ngapain kita makanin orang hari Jumat? Nggak ada gunanya. Kok nggak ada gunanya, Pak Haji? Sekarang kita nih, orang pulang dari masjid kita kasih makan. Apa langsung dimakan sama orang-orang yang pulang dari masjid? Enggak. Kita buru-buru pulang untuk makan masakan istri. Kata istri, itu apaan lu? Makan dari orang. Tinggal gak? Lo makan udah gue siapin masakan. Akhirnya gak dimakan tuh. Ngapain? Mendingan kita kasih ke anak yatim. Ngapain juga makanin orang? Gue gak setuju. Kita lagi punya hajat ekstrim. Cari anak yatim. Semuanya anak yatim. Semuanya anak yatim. Apa-apa anak yatim. Kok Pak Haji idealis? Nggak apa-apa. Karena gue udah coba yang namanya memuliakan anak yatim. Nggak pernah gagal. Oke? Jadi dipaksain ya Pak Haji ya. Paksain. Kalau nggak paksain, keluar dari RDIY. Kok Pak Haji sadis? Lah daripada ibu berharap, mana saya udah ke RDIY, kok belum terkabul? Lah sedekah subuhnya bolong. Mana saya udah ke RDIY, kok belum terkabul? Lah tuh sedekah Jumat barokahnya bolong. Nah, jangan. Kerjain dulu. Tapi ini ya Pak Haji ya, kalau aku pulang besok orang yang jadi beli rumah itu kan duitnya udah dikasih 30. Tapi kan aku minta 50. Pertanyaannya, Dia minta duit itu duitnya dikasih, sementara aku nggak punya duit. ibu emang umurnya sampai besok pagi? Enggak, janganlah sampai selesai lah aku dulu selesai. Ya ibunya berharap besok bakal hidup. Emang bakal hidup besok? Ya. Belum tentu. Udah jangan dipikirin, Bu. Tenang aja. Pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti Allah bantu kita. Pasti Allah ada bersama kita. Pasti Allah bersama kita. Begitu. Tapi kan ibu udah pesimis. Ada Aduh. takutnya gitu nanti. Ya akhirnya kan saya nanyanya lebih sadis lagi dari Allah. Emang umur ibu sampai besok? Janganlah. Ya makanya jangan pesimis. Ibu harus optimis. Pasti besok ada duit. Pasti besok kebayar. Pasti besok dari mana Pak Haji? Ya dari Allah. Kan Allah punya 1000 pintu. Lu mah udah pesimis. Besok orangnya mau minta. Ya, aku udah Allah sakit hati, Bu. Sekarang aku udah gali lubang timbun lubang. Nggak apa-apa, yang penting kan lubang memek ibu masih ada. Yang penting itu dulu. Tapi yang nih Nggak apa-apa, ibu jangan pesimis, optimis. Ibu pesimis. Jadi kalau saya tanya Allah, kenapa dia nggak dibantu? Ngapain dia bantu? Orang dinyakitin gue. Apa contohnya dinyakitin Allah? Besok gimana? Kan ada gue, kata Allah. Kok malah takut dia? Orang yang takut adalah orang yang menghina Allah. Walaupun tidak menjelek-jelekan nama Allah, tapi dia udah menghina Allah. Nggak boleh, lawan. Pasti besok ada uangnya. Pasti ya besok ada uangnya. Bu, maaf ya, ini maaf. Pada saat kita berhubungan suami istri, pada saat ibu pengantin baru, pada saat mau nyiptain dia, pada saat ibu ML. ML yang keberapa tuh ibu bunting? Besok ML lagi. Besok ML lagi. ML yang keberapa ibu bunting? Nggak tahu kita, yang penting berbuat. Jadi ibu berbuat aja. Apa tuh? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Berbuat, nanti Allah yang kasih jalannya. Ini kan enggak. Isinya cuman besok harus ada yang dibayar. Kata Allah, berbuat gitu. tapi kalau yang sholat bangun jam 00 itu terus dari dulu Baca Qurannya mana? baca Qurannya bolong-bolong. Nggak boleh, Bu. Besok kalau ibu mati dikubur, ini anak nengokin kuburan ibu, tanya anak ibu, setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran, ibu mati besok dikubur. Nggak mungkin anak ibu nemenin ibu dikubur. Siapa teman ibu dikubur? Baca Quran. Jadi baca Quran wajib. Jadi besok, ya, iya tenang aja. Sekarang kalau Pak Haji saya sabdain dong, gua aja nggak nafsu, Bu. Kenapa?
Lah ibunya pesimis. Harusnya ibu optimis. Optimis. Pasti besok ada uang, ah. Tapi kalau bisa sabar, aku cukup sabar lah sama orang. Emang saya ngajarin sabar. Oh ya, jadi Legowo. Legowo sama sabar beda. Kalau sabar jengkel yang ditahan. Kalau legowo beda. lapang dada. Iya, jadi ibu nggak boleh sabar, tapi harus Lapang dada. lapang dada. Itu sudah juga aku usahain. Mana tuh tadi ngeluh, besok Oh. Ya tadi kamu mau ngomong sama bapak. nggak boleh. Ibu harus optimis. Ibu harus optimis. Pasti besok cair. Pasti besok cair. Pasti besok ada uangnya. Pasti besok ada uangnya. Pasti besok ada solusinya dari Allah. Pasti besok ada solusi dari Allah. Ya. Pasti gitu. Tapi kalau ibu bilang, besok bayarnya pakai apa? Ya hari Senin ya. Sekarang dari Jumat. Gini ya Pak Haji, kita kan udah ngomong kayak gitu, tapi itu kadang-kadang ada juga Itu namanya mah ngeluh. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? gede aja lah. Gede hajat. Sekarang gede mikir apa gede hajat? Gede hajat. Sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Jadi ibu nggak boleh komen, Bu. Kenapa kita nggak boleh komen? Karena udah dipraktekin sama Siti Maryam. Iya. Siti Maryam duduk di singgasana di atas sajadah, hanya baca Quran, baca Quran, baca Quran, dan baca Quran. Tapi dia punya kebutuhan hidup, makanan, buah-buahan, semuanya yang menuhin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Siti Maryam. Lah, kenapa kita nggak berguru sama dia? Kita mah syariat. Kok syariat? Nggak ada syariat-syariatan kalau kita lagi urgent. Syariat itu buat anak SD, SMP, SMA, kuliah. Kita udah usia 55 nggak ada syariat, nggak ada ikhtiar, tapi mujizat dari Allah. Yang penting berbuat, dan berbuat. Apa tuh berbuatnya? Baca Quran. Nanti Allah yang kasih jalannya. Contohnya siapa? Gus Idam, pemilik pondok pesantren di Blitar. Namanya apa pondok pesantrennya? Sabilut Taubah. Dia hanya ngaji dan ngaji aja, Gus Idam. Semuanya dipenuhin sama Allah. Yang datang ke Gus Idam siapa? Presiden. Siapa lagi? Wakil presiden. Siapa lagi? Menteri. Siapa lagi? Kapolda, Pangdam, Dirjen, Bupati, Wali Kota. Semua datang menghadap ke Gus Idam. Gus Idamnya masih muda. Usianya baru 30 tahun. Tapi yang datang yang tua bangka. Nah, ibu coba baca Quran, jadi orang pada datang, Bu. Saya titip modal. Satu malam. Hah? 12 juz. Apa? Nggak sama. Mana mic-nya? Gua nggak denger mic-nya. Kenapa? Kenapa? Justru nggak kuat gitu. Coba dulu, setengah jus dulu. Bertahap, setengah jus dulu. Bertahap, jangan langsung 1 jus, setengah dulu. Bertahap lagi, lama-lama, Bu. Allah nggak lihat berjus-jusnya. Yang penting Allah lihatnya apa? Konsisten. Mbak Ratih, mungkin nonton Mbak Ratih. Dia cuma baca Quran. Nih Mbak Ratih di YouTube dia nonton. Dia lagi nonton di rumah di apartemennya nonton. Dia cuma baca Qurannya 1 juz. Tapi cair 400 miliar. Dia yang berangkatin anak yatim umroh. Dia yang besok berangkatin anak yatim umroh. Besok yang berangkatin tamu-tamu umroh dia. Cair 400 miliar. Namanya Mbak Ratih. Dia hanya baca Qurannya 1 juz. Nggak baca 12 juz. Nggak apa-apa, gue nggak dapat duit dari Elogi 10 miliar, tapi gue dapat dari Allah. Apa yang dilakukan dia? Konsisten. Konsisten. Nah, ibu juga begitu. Tapi kalau ibu bilang gini, ngomongnya ibu udah ngeluh. Pak Haji, saya nggak bisa 12 juz. Jangan ngomong gitu. Itu namanya ngeluh. Jadi ibu, pasti nanti saya bisa. Pasti nanti saya bisa. Pasti nanti saya bisa. Jadi kita sebagai guru, saya dengerin, semangat. Tapi kalau ibu udah ngeluh, Pak Haji, saya nggak bisa 12 juz.
Aduh, gue dengernya udah gregetan. Tapi kalau ibu bilang, pasti saya bisa ya Pak Haji, gue semangat. Jadi intonasinya diganti. Kayak Mbak Rati. Mbak Rati belum sampai 12 juz, hanya cuman 1 juz. Kadang cuman bacanya 2 lembar. Iya. Tapi dia cair 400 miliar. Haji Marco boro-boro baca Quran. Dia sibuk dampingin saya, tapi cair 460 miliar. Nah, ibu juga begitu. Jadi ibu jangan, bisa gak ya saya? Aduh, itu udah mengeluh. Oke? Sip, ada pertanyaan lagi? Yuk, Bapak ada pertanyaan, Ibu? Ya udah gitu Ayo. aja ya Pak Haji. Ya gimana itu caranya ya saya biar cepat laku itu pabriknya? Ibu cebok memek ibu. Air cebokannya disiramin ke pabrik sambil ngomong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Mana kertasnya? Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Laku, 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 tidak ditawar, tidak ditawar. Ibu mau laku berapa? 2M. Laku 2M, laku 2M. Tuh, lihat tuh. Coba ibu baca tuh. Lihat, baca dulu. Paling atas. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Laku, 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 laku dijual, laku terjual tanpa ditawar. Bayar tunai, bayar tunai, bayar tunai. Ibu ulangi lagi 9 kali setiap hari. Paling lama 9 hari, laku 2 miliar. Paling lama 9 hari, paling lama. Ada lagi? Bisa? Bapak apa lagi? Kalau misalnya baca Quran Mana mic-nya? Mic-nya mana? Pak Haji, kalau baca Quran lewat HP maksudnya bisa? Nggak boleh. Oh, nggak boleh Pak Haji. Harus Baca Qurannya mesti pakai Al-Quran. Al-Quran ya. Baca. Bapak paksain baca. Mbak Rati bacanya belum 12 juz. Tuh Bu. Saus tuh saus. Bapak bacanya bertahap. Mbak Rati belum 12 juz, baru setengah juz. Ya. Tapi cair 400 miliar. Namanya Mbak Rati. Yang berangkatin anak yatim umroh udah 3 kali. Besok Desember yang keempat kali dia berangkatin. Besok berangkatin. Anak yatim diberangkatin 200. Tamu-tamu diberangkatin sama dia 400. Jadi semuanya 600 diberangkatin sama Mbak Rati. Yang cair 400 miliar. Jadi harus Al-Quran Pak Haji. Al-Quran. Tapi konsisten. Kita kebanyakan nggak konsisten. Iya. Lagi sibuk nggak baca Quran. Lagi sibuk nggak baca Quran. Sibuk nggak sibuk wajib baca Quran. Sibuk nggak sibuk wajib baca Quran. Dan saya maunya baca Qurannya jam 00. Jam 12 malam. Saya nggak mau baca Qurannya habis sholat maghrib. Nggak mau. Habis sholat maghrib sampai isya. Itu waktunya kita sholat tobat. Habis subuh saya nggak mau baca Quran. Habis subuh waktunya kita aktivitas. Mau ke sawah, mau ke kantor, mau ke ladang, mau senam, mau jalan pagi, mau beli nasi uduk. Saya mau itu. Ini enggak, habis subuh baca Quran. Nggak mau. Jam 12 malam baca Quran. Bangun dulu. Bangun dulu. Bangun dulu. Senyum dulu. Mandi pandan dulu 9 lembar. Harus mandi pandan 9 lembar. Tahajud. Baru baca Quran. Dan ibu wajib sedekah subuh, nggak boleh bolong. Kesini wajib. Dari abis asar jam 3 sore sampai jam 00. Ya. Jam 3 sore nggak boleh, Bu. Dulu nenek saya nggak pernah dia kesulitan duit. Nenek saya nggak pernah kesulitan duit karena seorang Jawa. Dulu kita bikin yang namanya nenek saya beras jimpitan. Beras taruh di kaleng atau di bambu, nanti diambil sama petugasnya kalau udah malam. Kalau Sunda namanya, Perlek. nah
beras perelek. Nah, kita sekarang udah nggak ada beras perelek. Iya, sekarang udah zamannya modern, transfer aja. Mau sedekah subuhnya 100.000, mau sedekah subuhnya 200.000, transfer. Wajib ke sini. Iya. Begitu Pak Haji. Saya pikir Pak Haji sedekah subuh yang dimaksud itu kalau kita sepikir saat subuh sedekah di masjid. Oh, nggak boleh. Harus ke anak yatim. Iya. Oh, Harus ke anak yatim. Karena kalau bapak sedekah subuhnya ke masjid, nanti duitnya dikumpulin di masjid. Nanti duitnya disimpan di bendahara. Nanti duitnya dipakai kalau ada acara masjid. Kalau masjidnya renovasi. Kalau sedekah ke anak yatim, bapak asar, nanti dimasak buat makannya pagi. Jadi anak yatim nanti bapak kalau nggak percaya ikut tahajud. Nanti anak yatim makan tahajudnya jam 3 pagi. Nanti dapat amplopnya jam 3 pagi. Kan kita mau manfaatnya hari ini cair 10 miliar. Nggak nunggu lama. Hajar. Sedekah subuhnya jangan bolong. Hajar. Jangan bolong. Tapi itu mah nggak dibatasnya berapa aja gitu ya? Minimal 100.000. Minimal. Minimal 100.000. setiap hari Pak. Tiap hari. Tiap hari, tiap pagi ya, tiap Ya. Tiap hari. Atau di muka. Contoh. Ibu dagang tepung tapioka. Saya DP. Bu, saya DP dong 5 juta. Lebih semangat mana ibu saya DP-in dulu sama saya nggak DP? Lebih semangat DP dong. Kayak ini saya pesan mie letak. Gue pesen dong mie letak dong 3 juta. Nah, mie-nya belum nyampe sudah transfer 3 juta kemarin. Tuh mie letak buat anak yatim. Anak yatim suka mie letak. Mie letak tuh mie dari Bantul yang bikinnya pakai sapi, gilingnya tuh sapi. Nanti bikin mie goreng seneng. Manjur gak? Jempol 2. Jadi nanti ibu pasti enaknya apa sih Pak Haji kalau kita privat nanti disabdain sama Mbah Dukun. Kalau yang ini Pak Haji yang pembersih WC itu Wajib 100.000. maksudnya Satu hajat. Kalau anak 100.000, bapak 100.000. Anak yang sedekah langsung ke pembersih WC boleh, atau bapak sebagai papahnya yang nyedekain ke anaknya boleh. Kayak anak saya kan dokter. ya, Nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Saya sedekain karena anak saya nggak percaya. Makanya anak saya bilang, "Pah, emang dengan sedekah itu ada perubahan?" Pasti. Karena lo dokter, lo wajib punya apotek. Karena lo dokter, lo wajib punya klinik. Karena lo dokter, harus wajib punya barbershop. Dari mana duitnya? Dari Allah. Udah saya sedekahin. Jadi gue punya 3 anak, 3 klinik K24. 3 klinik, 3 barbershop. Lalu juga begitu bos. Kalau anak zaman sekarang nggak percaya ilmu-ilmu kearifan lokal, sangkain aneh. Zaman dulu ingat ya Pak, zaman bapak kecil, ibu kecil, kalau jedot rambutnya kan diuyuk pakai rambut mama kita. Maksudnya dibilang ilmu kejawen atau ilmu enggak lah, itu ilmu kearifan lokal lah. Maaf Pak Haji, ini yang Mana mic-nya? Pakai mic-nya. yang saya pembersih WC itu sebelum saya ketemu sama. Sebelum ketemu sama bos soang. Oh begitu. Kalau ketemu bos bebek nggak usah. Bos soang. Ya. Terus ini kan banyak pelanggan yang pada lepas Pak Haji, enggak dari segi kerupuk, enggak dari segi saus. Itu bagaimana cara bisa kembali lagi ke saya? Gampang. Ibu sedekahin 1 pabrik 100.000. 1 pabrik. Bu, Mbak Rina kan ngabarin, Pak Haji mie letaknya banyak yang pesan, bla 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 bla. Saya sedekah pembersih WC 100.000. Ini dapat 3 juta. Kata Mbak Rina barusan, Pak Haji kemarin kita beli langsung kosong. Udah tenang aja dikerjain. Oh, ya, Pembersih WC 100.000 wajib. ya baik. Wajib. Ya. Sedekah pembersih WC wajib.
Oh, Tidak ada pengobatan di muka bumi ini yang seperti RDAY sedekah pembersih WC, nggak ada. Kalaupun ada, itu pengobatan palsu. Kan ada di YouTube, harus sedekah pembersih WC. Siapa itu? Nggak ada, bohong. Iya baik Pak. Soalnya kalau saya datang ke sini sama bapaknya kan bapaknya nggak pernah mau ngomong, juga Mak ngomong gitu. Jadi kebetulan ini bapaknya nggak ikut. Bapaknya karena mulutnya satu, ibu mulutnya dua. Terus ya memang begitulah bapaknya, kalau nggak ditanya juga jarang ngomong sih orangnya. Jadi ya udah, memang yang harus banyak bicara itu saya gitu. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kan duitnya banyak. Amin. Tenang aja. Ini soalnya makanya saya mundur dari saus ini karena memang nggak ada apa-apanya Pak. Makanya saya mundur dari saus ini, saya lari ke Soang, pengen Mas Arif Iswan itu. Boleh. Itu. Boleh. Soalnya udah 3 tahun 4 tahun yang sudah saya jalanin, justru saya punya anugerah banyak sama dari bos Roll itu. Satu orang 300 juta saya. Itu Bu, satu orang. ada tamu RDAY. Pak Haji, kenapa anak saya cacat? Pak Haji, kenapa anak saya lahir cacat? Kalau saya ngomong ntar sakit hati. Nggak taunya pas kita lihat, oh emang tabiat emaknya sama bapaknya begitu. Pantesan anaknya cacat. Ya betul. Kita kadang suka nyalahin Allah nggak adil. Aku udah sedekah tapi anak aku cacat. Allah lebih tahu, sekarang baru ketahuan kelakuan emak bapaknya. Pantesan anaknya cacat. Ya betul. Nggak boleh lah, kita harus legowo, lapang dada. Terima kasih Pak Haji. Ya, jadi Ibu tenang aja, pasti. Yo, ada lagi sebelum saya tutup? Ini Pak Haji, Ya. untuk saya nih supaya laku tanah terjual, cepat terjual ya minggu-minggu ini. Sama kayak dia. Sama ya. Saya bawa kalamin Bapak, siramin ke tanahnya. Terus Paling untuk lama 9 hari, paling lama. cebokan kita disiramin ke tanahnya gitu selama 9 kali gitu. Nah terus mengenai Sekali manjur, 2 kali manjur. mengenai itu sedekah WC itu dilakukan tiap hari apa gimana itu? Sekali manjur, tiap hari manjur. Oh gitu. Ya. Minimal 100.000. Berarti cebokan kita Pak Haji itu ya. Atau tanahnya dikencingin juga manjur. Manjur, Ya, bos. ya, Haji ya. Marco kan dikencingin. Haji Marco datang ke RDAY 2014. Tanahnya baru laku 2025. Ya. Betul Pak Haji. Ya saya minta disampaikan Pak Haji supaya besok tanah saya laku Ya kan terjual. nanti yang nyabdain Haji Marco. Tenang aja. Kita disabdain. Ada lagi, Bu, sebelum ditutup? Kalau untuk pelayan saya ini supaya jalan seperti semula ini gimana tuh Pak? Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuh. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Harus sedekah subuh sama hari Jumat beda. Jumat sedekahnya double. Subuh iya, Jumat iya, jadi double. Subuh iya, Jumat iya. Kalau hari lain sedekahnya cuma sekali doang, subuh doang. Manjur gak? Jempol 2. Itu kalau sedekah subuh kumpulin dulu nggak bisa Pak? Nggak boleh. Harus di muka. Saya sedekah subuh 700.000 untuk 7 hari di muka. Saya sedekah subuh 3 juta untuk sebulan di muka. Saya sedekah 1.400.000 untuk sebulan di muka. Saya sedekah subuh 200.000 untuk 2 hari di muka. Nggak boleh dikumpulin dulu. Kan kita mau cepat manfaat. Kalau duluan boleh gitu ya? Iya. Kalau di belakang nggak boleh. Kalau di belakang nggak boleh. Kalau misalkan besok pagi saya transfer misalkan 500.000 buat 5 hari, boleh gitu? Boleh. Ya. 2. Pak Haji, untuk anak cepat kerja ini gimana caranya? Disuwok, remes memek ibu, taruh di mukanya anak. Diterima kerja besok. Diterima kerja besok. Nggak apa-apa. Kan kamu lahir dari lubang memek mama kamu. Cuman waktu diusap memeknya mama, kamu nggak boleh napas, ya. Kalau napas kamu bisa masuk UGD. Soalnya wangi tuh, kayak lato-lato, kayak itu, kayak nano-nano. Apa ya Pak? Deketin mic-nya. Kenapa?
Assalamualaikum Pak. Deketin mic-nya. Assalamualaikum Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Kan saya dulu pernah nikah, pisah Pak sama mantan istri. Anak nih kayak ayah sayangnya Pak. Tapi nggak boleh ketemu sama anak sama karena istri ini Pak. Gimana caranya itu Pak? Bos, Ya Pak. semua perempuan tidak akan ngizinkan anaknya ketemu papahnya. Tapi kalau lo duitnya banyak, miliaran, Betul Pak. ya makanya lo kaya dulu. Pak. Caranya tadi, remes alat kelamin mamahnya, usap di muka lo. Penghasilan saya sebulan 1 miliar. Penghasilan sebulan 1 miliar, begitu. Sudah saya kasih uang jajan anak Pak, tapi dipakai mantan istri Pak sama suami barunya. Semua mantan istri begitu, bos. Duit dari papahnya, mantannya, buat anak dipakai sama mantan istrinya. Emang begitu, karena duit nggak ada saudaranya. Tenang aja. Jadi lo kaya raya dulu. Betul Pak. Nanti anak lo pasti milih sama lu, nggak mau milih sama dia, gitu, bro. Oke Pak, makasih. Banyak kan contohnya lo lihat di medsos-medsos. Anak ikut bapaknya karena bapaknya punya jabatan, karena bapaknya punya kekuasaan, karena bapaknya punya duit. Nggak ada ikut emaknya karena emaknya terpuruk. Tapi kalau emaknya punya jabatan, emaknya punya kekuasaan, anaknya ikut ke emaknya. Emang anak begitu, bos. Jangan nyalain anak kan mau begitu. Yang dicari apa? Kekayaan. Tenang aja, lo mesti kaya dulu. Makanya praktekin ilmu RDAY. Lo bersyukur lo, bos, masih ada mamah kamu. Sakral bener. Walaupun mak lo cerewet, jangan dengerin. Lo dengerin yang mulut bawah aja. Mulut atas jangan didengerin. Iya. Dia masih ada ibunya. Saya masih ada ibunya. Saya nurutin ibu saya. Betul. Biar kata cerewet apapun ibu saya dengerin aja. Kenapa? Sakral, bos. Bayangin, bos. SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni kuliah, reuni teman kerja, reuni. Kemarin gue naik mobil Hummer. Nggak ada temen gue yang naik Hummer. Ya, Pak. Karena gue nurut sama mak gue. Udah lu nurut sama mak lu aja. Siapa? Jadi kalau mak lu marah-marah, bunuh. Durhaka lah Pak. Maling kundang lah saya ini. Kejam amat. Ya. Bisa? Siapa? Disuwuk ya. Ibu nyuwuk, Bu, ngerebes memek ibu tiap hari ditaruh di mukanya dia. Hah? Tiap hari sampai dapat kerja. Jangan tiap hari sampai alat kelamin ibu copot. Oblak. Kerja tuh ada dapat Pak, tapi singkat terus kerja tuh Pak. Ada aja masalah di Bos. Ya Pak. Laki-laki yang disuwuk sama mamahnya atau dicamahin atau digembokin, laki-laki yang tiap pagi mukanya diraupin alat kelamin ibunya, Ya Pak. penghasilannya tidak pernah di bawah 3 miliar. Ini contohnya, betul? 3 miliar, bos, paling kecil. 3 miliar paling kecil. Remes taruh di muka, remes taruh di muka, remes taruh di muka. 3 miliar paling kecil. Kalau ada emaknya. Kalau nggak ada emaknya, lo cari emak yang lain. Mungkin Pak. Pokoknya dia harus usianya lebih tua dari lo. Siapa? Gitu. Pak Haji, boleh gak sih Pak Haji kalau saya punya titik-titik gitu? Kalau nggak live gue ngajarin, karena live gue takut dihujat. Nggak berani gue karena live sih. Coba saya dicamain apa? Tapi saya dapat 1 miliar. Jangan yang camain, ini empeng punya gue aja. Saya 10 miliar. Pak Haji, Ya, Amin. empeng saya manjur. Pak Haji, berarti emaknya itu berarti induk ya. Kalau Ya. nggak punya induk ya itu induk semang. Kalau nggak punya ibu ya cari ibu kos. Nah, ibu kota. Kalau nggak ada ibu cari ibu kos. Setuju.
Berarti istri lo ibu kan? Dia kan punya kos-kosan. Kos-kosan nih, 21 pintu. Ibu kos. Mendingan lo kos dulu tempatnya Haji Marco. Jadi maunya gue nih, Boh. Ya Pak. Mumpung mama kita lagi sehat, Betul. mendingan kita maksimalin. Gue nggak setuju lo kerja, gue nggak setuju. Gue nggak setuju lo ngelamar, gue nggak setuju. Buat apa lo jadi karyawan? Buat apa lo jadi pegawai? Buat apa lo ngabdi? Kenapa nggak pakai alat kelamin emak kita kalau memang ada, masih ada? Tapi kemarin dia kerja ya, waktu kan dia masih tidur begituin Pak Ji. Lama tahan kerjanya. Terus Pernah. naik terus dia. Aku kan Setelah di itu, Mandiri dulu Pak. Bosnya berhenti ada masalah. Ya, ada masalah. Jadi dari bosnya sampai ke bawah berhenti semua. Ngikut. Ada tamu RDAY, gajinya sebulan 10 juta. Ya Pak. Disirikin sama temen kantornya. Mamanya datang kemari sama anaknya. Saya bilang coba disuwukin pakai alat kelamin ibu ke mukanya anaknya. Sekarang anaknya masuk ke istana negara sekarang. Gajinya sebulan 260 juta. Udah suwukin aja ibu. Colek alat kelamin ibu tiap pagi, taruh di mukanya dia. Mau dikit nggak apa-apa ya. Pak? Nggak apa-apa, makanya lo jangan napas. Lo tidurnya pakai gas oksigen. Lo beli tabung oksigen yang putih segini. Tidur lo pakai masker. Karena kalau saat mamahnya langsung nyuwuk, itu bakterinya luar biasa. Pengap ya dia Pak. Pengap. Apa Ji? Ini ada cucu saya. Mana mic-nya? Udah 2 tahun belum pandai bicara. Mana mic-nya? Belum pandai bicara dia Pak Ji. Beli emas, kerok lidahnya kalau jam 12 siang. Paling lama 9 hari nanti bisa ngoceh. Harus pakai emas. Harus pakai emas. Boleh cincin, boleh gelang, boleh. Nanti kalau cincin diikat pakai tali takut ketelen, dikerok. Pak Ji, kita kan nggak ada duit untuk beli cincinnya sekarang. Kita pinjam punya orang dulu bisa. tuh dipakai. Bisa. Ibu ke toko emas, nyewa dulu. Sewa dulu ya Pak Ji ya. Bisa juga tuh disewa. Bisa. Bilang suruh saya. Ya. Kalau dia sampai nggak ngasih, gue kejar tuh toko emas. Nggak, mungkin bisa. Kok harus dikerok gini kayak gini ya? Lidahnya dikerok. Lidahnya dikerok. Makan juga nggak mau dia Pak Ji, gimana? Kalau anak nggak mau makan, colek alat kelamin neneknya atau alat kelamin ibunya, taruh di bibir, makannya lahap. Haji Marco makannya nggak nafsu. Daripada saya beliin vitamin, saya colek alat kelamin saya.